udah bisa mulai kan? Nggak ada yang perlu ditunggu? Atau masih ada yang perlu ditunggu? Bisa Bu, langsung Bu. Ya. Hah? Bisa. Kenapa? Langsung Bisa, Bu, ya? bisa Bu. Oke. Ya. Sekarang kalau tadi Pak Liman udah banyak nekenin tentang 3 pilar ya. 3 pilar apa? Hemohim, Pilar pome, apa aja? ginseng. Ginseng ya. Ginsengnya tahu kan? Ginsengnya itu Hong Samdan ya, bukan kuantum ya. Bukan banapa ya, tapi red ginseng Hong Samdan ya. Nah, itu kemarin saya udah bahas banyak. Saya udah bahas untuk dari segi kesehatan kulit ya. Jadi waktu training offline kan tentang kekuatan hemohim pome ginseng, pentingnya untuk konsumsi itu ya, whatever apapun skincare yang mau Anda pakai, Anda harus pakai itu dulu ya untuk perbaikan dalamnya selama seminggu. Nah, sekarang tentang cancer ya. Cancer juga 3 pilar ini akan pegang peranan penting ya. Nah, bicara tentang cancer, teman-teman mesti tahu dulu cancer itu apa. Di sini ada nggak yang survivor cancer? Ada ya? 128 orang semuanya tidak pernah punya masalah dengan cancer ya. Good, bagus, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Tapi kalau teman-teman punya kenalan, punya saudara, punya kerabat yang lagi bergumul ya, yang mereka lagi fight ya dengan kansernya, dengan sel kansernya, nah, sebelumnya kita mesti tahu kanker itu apa sih, ya. Nah, kanker itu penyakit di mana sel-sel abnormal itu membelah, ya, membelahnya secara tidak terkendali, sehingga dia akhirnya menghancurkan namanya jaringan tubuh. Ya, sedangkan jenis kanker sendiri itu nanti itu ada pengelompokannya berdasarkan dengan jenis selnya. Dan jumlah kanker itu ada 100 jenis lebih, teman-teman. Ya, tapi yang megang nilai tertinggi ya di Indonesia ya itu kanker, itu ada kanker paru-paru, serviks, payudara, prostat dan usus besar ya. 5 kanker ini yang punya poin tinggi di Indonesia ya. Nah, tapi jenis kanker nggak cuma 5 ini, ada 100 jenis lebih ya, teman-teman ya. Nah, bicara tentang kanker ya, itu apa sih penyebabnya kanker ya? Penyebab kanker ya pola hidup ya, pola hidup yang salah, dan juga yang kedua ini yang paling penting, karena kanker itu juga bisa karena faktor genetik, keturunan ya. Jadi kalau Anda punya riwayat histori dalam keluarga Anda yang punya masalah dengan kanker, nah bisa jadi Anda juga memiliki ya gen untuk jadi penderita kanker ya, karena kanker selain pola hidup yang salah, yang keduanya juga karena faktor keturunan genetik ya. Nah, secara medis kanker bisa sembuh nggak bisa ya. Jadi secara medik itu kanker nggak bisa sembuh, yang bisa adalah dikendalikan sel kankernya ya, supaya si pasien survivor dia bisa beraktivitas secara normal ya. Tapi untuk sembuh nggak bisa ya. Nah, yang bisa menyembuhkan dari kanker itu apa? Sel tubuh kita sendiri ya, tubuh kita sendiri yang punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan, melawan sel kanker, benar-benar mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh kita ya. Nah, penyebab utamanya ya selain dari pola hidup, faktor genetik. Jadi prosesnya ya kan, sel dalam tubuh kita itu kan dia selalu bertumbuh, berkembang biak ya kan, berkembang biak membentuk sel-sel baru yang tujuannya untuk
kebutuhan hidup kita, ya. Jadi sel-sel kita tuh akan beregenerasi. Sel-sel yang tua, yang udah tua, ya, yang udah tua, udah lama, udah rusak, ya, dia mati dan dia menghasilkan sel-sel yang baru, ya. Nah, sel-sel baru ini itu yang fungsinya untuk menunjang, ya, kebutuhan dari hidup kita, gitu kan, dari kerjanya organ kita, gitu kan, kerjanya pembuluh darah, getah bening dan segala macam, gitu kan. Nah, proses pembelahan lewat apa nih? Tumbuh dan berkembang lewat proses regenerasi, yaitu dia membelah, proses pembelahan, ya kan, membentuk sel-sel yang baru. Nah, pada waktu proses pembelahan, ya, itu ternyata dari sel-sel yang baru itu kalau secara faktor genetik itu ternyata dari sel-sel yang baru itu pun di dalamnya itu sudah ada gen yang rusak, ya, gen yang abnormal, gitu kan, sehingga waktu proses pembelahan itu muncullah sel yang abnormal atau terjadilah penggandaan, ya. Jadi dia membelahnya itu penggandaannya itu terlalu aktif, ya, akhirnya jadi sel yang abnormal itu, ya. Nah, ada cancer. Nah, teman-teman mungkin kan taunya ada cancer, tumor sama nggak sih sama cancer sih? Beda, ya. Tumor itu tidak sama dengan cancer, ya. Nah, tumor sendiri itu ada yang jinak, ada yang ganas. Bentar, saya mesti ganti posisi. Capek. Oke. Layar saya nggak goyang kan, ya? Kalau dari tadi capek tangan saya megangin handphonenya, gitu, ya. Nah, bedanya tumor sama kanker itu apa sih, ya? Nah, kalau tumor itu, ya. Oke, sorry teman-teman, ya. Bedanya tumor sama kanker itu apa sih, ya kan? Nah, kalau tumor itu pertumbuhan dari sel, ya, massa sel, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyebar, ya. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk menyebar ke bagian tubuh kita yang lain, sehingga dia sifatnya nggak ganas, ya. Nah, tapi kalau kanker, dia pertumbuhan dari sel yang dimana abnormal, ya. Jadi pertumbuhannya tidak terkendali dan dia menyebar, ya, merusak ke jaringan-jaringan organ kita yang lain, ya. Jadi kalau tumor biasanya kalau punya kasus dengan tumor sendiri, oke, tumor nggak nyebar, berarti tumor itu sifatnya nggak ganas, ya, tumor jinak. Kalau tumor yang ganas itu namanya kanker, ya, teman-teman, ya. Nah, tapi meskipun tumor itu proses penanganannya atau proses perbaikannya itu lebih simpel dibandingkan dengan kanker, ya, biasanya dengan operasi pengangkatan, ya, itu bisa beres karena kalau tumor itu dipastikan dia tidak bisa tumbuh lagi. Tapi kalau yang namanya kanker, setelah udah dioperasi dia masih bisa tumbuh kembali, ya. Jadi meskipun udah proses tumor, radiasi, udah pengangkatan pun dia bisa tumbuh kembali. Nah, itu kalau kanker. Tapi meskipun tumor itu dia sifatnya kalau udah diangkat, dibuang, berarti dia udah dia tidak tumbuh lagi, berarti oke dong, berarti nggak yang bahaya banget, gitu kan, ya, nggak juga, ya. Namanya tumor, gitu kan, tumor tetap bisa berujung kepada kematian, ya. Apalagi kalau tumor itu ukurannya besar, ya. Contohnya tumor jinak yang ada di otak, ya kan. Kalau dia bertumbuh makin besar, ya lama-lama juga mengganggu jalannya kerja otak dan segala macam, ya, akibatnya tetap ujung-ujungnya tetap mati, gitu kan. Nah, tapi penanganan tumor dan kanker emang ya sedikit lebih simpel lah, ya, kalau tumor, ya, dibandingkan dengan kanker. Tapi tetap kalau Anda punya masalah dengan tumor, sebaiknya cepat konsultasi dengan dokter. Kalau bisa diangkat, ya, gitu, ya. Nah, bicara tentang kanker juga. Nah, sebelumnya teman-teman mesti tahu bahwa kanker itu ada 100 jenis, tapi dia dikelompokkan berdasarkan dari jenis selnya, ya.
Nah, kalau ini saya mesti buka catatan ya. Nah, yang pertama itu ada karsinoma ya. Karsinoma itu jenis kanker yang paling umum ya. Nah, kanker ini dimulai dari kulit atau jaringan yang lapisin organ kita ya. Jadi dia nyerang kulit atau nyerang jaringan yang melapisi organ sehingga membuat si organ itu gagal fungsi atau organ itu akhirnya mempengaruhi dari kerja dari si organ itu atau kelenjar. Contohnya apa sih karsinoma? Ya, kanker paru-paru, ya, kanker breast cancer, payudara, pankreas, kulit, ya. Nah, kemudian ada lagi jenis sarkoma. Nah, kalau sarkoma ini jenis kanker yang menyerang tulang, ya, tulang atau jaringan lunak lainnya. Jadi dia menyerang tulang, menyerang otot, menyerang pembuluh darah kita, pembuluh getah bening, ya, dan juga jaringan fibrosa lainnya. Fibrosa itu ligamen, tendon gitu kan. Nah, ini yang paling umum itu biasanya osteosarkoma, yaitu kanker tulang, ya. Kemudian ada lagi jenis kanker itu leukemia. Nah, kalau leukemia ini kanker yang dimulai dari jaringan pembentuk darah di sumsum tulang, ya. Jadi di mana sel darah putih berkembang secara abnormal, ya, numpuk di darah dan sumsum tulang, sehingga akhirnya tingkat sel darah normalnya jadi rendah. Ya, kalau tingkat sel darah normalnya jadi rendah, ya, kemudian dipadatin dengan sel darah putih, akibatnya apa? Ya mengganggu kerja tubuh secara keseluruhan, ya. Jadi dia mengganggu jalannya oksigen, ya, yang dibutuhkan di seluruh tubuh kita, di jaringan-jaringan kita, gitu kan. Terus kemudian mengganggu dalam pengontrolan pendarahan, terus melawan infeksi dan segala macam, ya, itu leukemia. Dan itu sekarang lagi, dan leukemia dia tidak hanya menyerang ke anak-anak, ya, dia juga menyerang ke orang dewasa. Kalau tadinya ya saya sempat berpikir bahwa leukemia itu penyakit turunan yang biasanya kelihatan dari sejak kecil, gitu kan. Dan biasanya pengalaman saya riwayat leukemia yang udah sejak kecil itu umurnya itu nggak bisa lebih dari 25 tahun ya pengalaman. Tapi ternyata sekarang pun ada beberapa kasus yang saya punya teman ya, dia usianya dia kena leukemia itu terindikasi positif leukemia itu waktu dia usia 40 tahun lebih. Ya. Dan itu cepet banget teman-teman. Jadi nggak ada gejalanya, cuma berat badannya aja turun drastis gitu kan, terus dia gampang capek dan mulai ada kayak istilahnya kayak memar gitu di kulitnya gitu kan. Nah, pokoknya akhirnya waktu dia cek ke dokter segala macam, cek lab segala macam, terindikasi leukemia, ya. Nah, itu pertama kali tuh saya punya kenalan yang usianya bukan anak-anak tapi kena leukemia. Itu buat saya itu kaget banget. Saya waktu denger, kok bisa ya? Umur 40 lebih baru terindikasi leukemia gitu kan. Biasanya ini kan anak-anak ini udah mulai kelihatan gejalanya. Kenapa bisa kagak tahu sampai umur 40 gitu kan. Nah, akhirnya dari pengecekan dia harus jalan kemo ya. Kemo antara 10 sampai 12 kali gitu kan. Tapi waktu kemo pertama dilakukan itu imun tubuhnya langsung drop banget ya. Padahal ini orang tuh energik banget ya. Dia dulu salah satu downline saya yang benar-benar yang benar-benar saya unggulkan gitu kan. Ya, dia waktu saya join, nah dia capai peringkat dari saya gitu kan. Tapi setelah itu baru karena ya pokoknya intinya dia salah satu downline leader saya benar-benar waduh, saya angkat jempol sama orang gitu kan. Kerjanya gila itu teman-teman gitu kan. Dia bisa pulang subuh jam 7 udah bikin rusuh lagi gitu kan. Dia manggil saya Bu Komandan, ada di mana? Ya, nanti jam 8 kita ketemu nih. Sampai saya bilang, wait, gitu kan. Lu sih enak, gak punya anak. Gue punya anak, lama-lamanya anak gue bisa manggil gue tante sama om gitu kan. Orangnya gila, energik banget, gak ada nama capek gitu kan.
karena dia punya dreamnya gede banget. Dia lagi urgent untuk bisa punya apartemen, untuk punya tempat tinggal. Karena dia bilang ini udah lama married tapi belum punya tempat tinggal. Jadi urgensi itu yang bikin dia gila itu kerjanya, teman-teman. Gitu kan? Jadi waktu kami keluar dari multi-level itu, terus dia terindikasi leukemia, itu benar-benar bikin shock, bikin sedih gitu kan. Saya bilang, aduh gila, ini bisnis jaringan Indonesia kehilangan orang besar gitu kan. Dan saya ingat banget waktu setelah kemo pertama dijalanin tuh imun tubuhnya drop banget, teman-teman, dan akhirnya yang tadinya dia masih bisa survive, masih punya fight, masih punya faith ya kan untuk sembuh, dihajar kemo pertama udah dia merasa kayak dunia runtuh. Dan waktu mau jalan kemo kedua keburu udah lewat, keburu meninggal. Ya, jadi nggak sempat kemo kedua, padahal udah lagi persiapan gitu kan. Nah, jadi kita ya itu dari sejak itu saya bilang gila, kita nggak pernah tahu kapan kita dinyatakan sebagai pasien kanker, terutama kalau punya faktor genetik ya. Di keturunan saya, genetik saya kuat faktor genetik kanker ya, terutama kanker lambung gitu kan. Nah, kita nggak pernah tahu, makanya penting banget jaga pola hidup ya. Penting banget buat orang-orang yang udah punya riwayat kanker, gimana menjaga supaya sel-selnya bisa terjaga dengan baik. Gimana namanya nanti sel imunnya itu bisa bekerja dengan baik untuk melawan dari sel-sel kanker. Karena kalau udah punya bibit, nah Anda mesti punya pertahanan yang kuat dibandingkan orang-orang yang tidak punya riwayat histori kanker ya. Kemudian yang keempat itu adalah limfoma. Nah, limfoma ini kanker yang menyerang limfosit kita, sel B ya, kanker yang menyerang sel imun kita, kanker yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, ini jadi limfosit abnormal gitu kan, dia tumbuh abnormal dan dia menumpuk di kelenjar getah bening ya, pembuluh getah bening. Nah, itu ini kanker yang paling horor nih ya, hubungan dengan getah bening gitu kan. Kemudian ada myeloma ya. Kalau myeloma ini kanker yang dimulai dari sel plasma ya, sel plasma yang juga termasuk sel imun ya. Jadi orang tuh biasanya taunya dia dikenal dengan kanker sumsum tulang ya, karena plasma yang abnormal akhirnya dia numpuk gitu kan di sumsum tulang sehingga bikin tumor tulang di seluruh tubuhnya gitu ya. Kemudian ada melanoma. Nah, kalau melanoma ini kita sering dengar ya kan, kanker yang dimulai dari sel melanosit. Sel melanosit kita tahu sel yang membentuk melanin, termasuk flek dalam wajah Anda, flek di tangan Anda, flek di kaki Anda gitu kan. Jadi melanin itu apa? Melanin itu pigmen, pemberi warna buat kulit. Jadi flek-flek Anda, nah itu dihasilkan dari sel melanosit ya. Nah, itu jadi kanker yang menyerang sel melanositnya ya. Nah, ini biasanya terbentuk di kulit. Tapi nggak cuma terbentuk di kulit, teman-teman, dia juga bisa menyerang organ-organ tubuh kita yang mempunyai pigmen lain ya. Jaringan-jaringan yang punya pigmen. Contohnya apa? Mata ya. Nah, kemudian ada juga itu tumor otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kalau ini jelas ya, dia emang kanker yang dimulainya di otak gitu kan, dan sumsum tulang belakang gitu kan. Nah, tumor otak itu sendiri bisa jinak, bisa juga ganas. Jadi teman-teman penting banget untuk menjaga yang namanya otak Anda ya, karena kita nggak pernah tahu pada waktu beregenerasi, sel-sel otak beregenerasi ya, dan ternyata pertumbuhannya itu ada sel yang abnormal gitu kan, dimana dan kalau udah sel abnormal udah deh dia akan cepat itu kembang biaknya gitu kan, tumbuh dan berkembang biak dan merusak jaringan yang ada di sekitar otak gitu kan, jaringan sekitar otak. Udah Anda akhirnya jadilah tumor, meskipun dinyatakan tumor jinak, Anda tetap mesti waspada, karena kalau dia berukurannya makin lama tetap menyebabkan namanya kematian ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, oke, saya punya genetik ini kanker,
ya. Gen saya kuat banget nih, histori di keluarga saya cancer, terutama misalnya opa, oma, papa Anda gitu kan mungkin punya masalah dengan cancer. Nah, sekarang masalahnya saya bisa nggak sih bebas dari namanya apa ini lingkaran setan lah istilahnya kan, bebas dari namanya lingkaran setan cancer ini ya. Nah, puji Tuhannya teman-teman ya, Tuhan itu baik banget deh ya. Tuhan itu menciptakan yang namanya limfosit dalam tubuh kita ya, sel T ya, di mana sel T itu sel imun ya, dan sel T ini itu sejenis sel darah putih yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari infeksi dan membantu tubuh melawan yang namanya cancer ya. Cuma masalahnya sel T ini kan dia ada di organ getah bening nih teman-teman ya. Nah, dia mesti dilatih gitu kan, dia mesti dilatih sama agen, dia mesti dilatih sama sel yang menyiapkan antigen gitu kan, yang menyiapkan antigen buat sel T ya. Kalau sel T ini dia memiliki antigen gitu kan, nah dia akan akhirnya merangsang imun tubuh kita, merangsang kekebalan tubuh kita itu naik ya. Nah, sel T yang dilatih ini itu setelah dia dilatih gitu kan, dia akan meninggalkan organ getah bening, kemudian dia mulai menjalar masuk ke seluruh tubuh ya, melakukan perjalanan ke semua tubuh kita untuk apa? Untuk menemukan, dia untuk cari, nemuin dan untuk nyerang sel-sel yang abnormal itu dalam tubuh kita. Jadi peranan sel T itu penting banget. Sel T itu udah ada di dalam tubuh kita. Tuhan udah kasih sel natural yang untuk membunuh dari yang bisa cari, yang bisa deteksi, yang bisa nemuin gitu kan, setelah ketemu, dan dia bisa menyerang, mematikan sel cancer ini sendiri gitu kan, sehingga sel cancer ini jangan sampai ya dia bertumbuhnya secara pesat, berkembang biaknya secara cepat dan akhirnya melakukan rusak ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Ya, cuma masalah sel T ini perlu dilatih nih teman-teman. Ya, perlu dilatih sama apa? Oleh sel juga, ya, sel yang menyiapkan antigen. Nah, bicara tentang sel T, ya, bicara tentang sel imun, gitu kan? Kita kalau Anda yang punya story dengan cancer atau Anda yang survivor cancer, gitu kan? Inilah pentingnya peranan dari hemohim, ya. Anda dan saya tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan hemohim ya. Mengenaskan kalau Anda join di Atomi tapi Anda belum konsumsi hemohim ya. Itu buat saya itu tragis banget ya nasibnya. Kenapa? Karena Anda mesti tahu bahwa hemohim itu bukan cuma sekedar suplemen atau obat gitu kan, karena dia terdaftar di BPOM kan sebagai TI, obat tradisional. Bukan hanya sekedar obat untuk memerangin virus gitu kan, merangin bakteri yang masuk dalam tubuh kita gitu kan. Oh, cuma untuk bantu proses penyembuhan gitu kan. Tapi Anda mesti tahu, dengan Anda konsumsi hemohim itu ada 3 hal yang akan terjadi dalam tubuh Anda. Ya. Yang pertama apa? Kalau Anda konsumsi hemohim, yang pertama itu adalah sel pembunuh alami Anda, natural killer cell Anda ini akan diaktifkan. Ya, natural killer cell saya sudah sering kali kalau yang ini saya sudah sering kali saya bahas ya kan, baik offline, baik HP gitu kan, baik online gitu kan, di mana sel NK kita itu Tuhan tuh udah nyediain gitu loh. Jadi Tuhan tuh udah nyiapin mestinya pertahanan dalam tubuh kita yang untuk menghadapi masalah-masalah gitu kan, menghadapi masalah-masalah, contohnya masalah-masalah genetik gitu kan. Nah, ini seharusnya udah ada nih, cuma masalahnya ya kalau Anda nggak latih ya, kalau ini nggak diaktifkan ya, akhirnya Anda kebobolan gitu kan. Nah, natural killer ini dia jadi kekuatan gitu, dia jadi tameng, dia jadi perisai buat badan kita yang fungsinya untuk membunuh sel-sel jahat yang udah terinfeksi virus, bakteri atau patogen yang masuk dalam tubuh kita
Itu peranan dari natural killer cell, ya. Yang kedua yang terjadi apa? Sel imun Anda diaktifkan, Bapak Ibu, ya. Sel kekebalan tubuh Anda diaktifkan. Nah, bicara tentang sel imun, sel kekebalan tubuh, inilah bicara tentang sel B dalam tubuh Anda. Limfosit T, limfosit B, ya. Sel-sel imun Anda diaktifkan. Di mana sel-sel imun ini tujuannya dia untuk apa? Melindungi sel-sel sehat Anda. Yang melindungi sel-sel sehat supaya pada waktu dia beregenerasi, pada waktu dia meregenerasi dirinya, gitu kan? Kalau ditemukan dalam sel baru itu udah mengandung gen yang rusak, gitu kan? Gen-gen yang membuat sel ini menjadi abnormal, itu akan cepat, Bapak Ibu, ditangani nama sel T kita, dimakan sama dia, gitu kan? Dibasmi sama dia. Nah, ini yang bisa Anda dapatkan ketika Anda konsumsi hemohim. Ya, makanya penting banget terutama buat Anda survivor, buat Anda yang punya gen keturunan cancer, Anda perlu banget konsumsi hemohim. Kalau Anda nggak konsumsi sih tragis banget, gitu kan? Karena Anda punya genetik, tapi Anda tidak dengan sengaja mengaktifkan pertahanan secara alami dalam pertahanan alami yang Tuhan sudah sediakan dalam tubuh Anda. Tapi kan ini kan lewat faktor usia, lewat pola makan, pola hidup yang salah. Ini kan membuat dia tidak aktif, teman-teman, gitu kan? Nah, kapan dia aktif, ya? Kalau dirangsang, ya. Nah, merangsangnya itu apa? Itu hemohim itu salah satu yang bisa merangsang untuk gimana sel-sel, baik sel natural killer maupun sel imun kita ini diaktifkan kembali, ya. Sehingga dia bisa berperang gitu loh. Dia bisa melindungi tubuh itu dari serangan-serangan sel-sel yang membelahnya nggak normal gitu, sel-sel yang abnormal gitu, ya. Dia bisa menemukan dan dia bisa basmi sel-sel yang abnormal yang ada dalam tubuh kita, ya. Yang ketiga yang terjadi selain dari mengaktifkan natural killer dan juga sel imun kita, ya. Yang ketiga itu adalah sel imun kita itu akan dirangsang, itu akan mengeluarkan sitokin. Yang tujuannya apa? Menstabilkan sel imun kita. Nah, stabil karena penting banget sel imun kita ini untuk stabil, ya. Kalau sel imun kita tidak stabil, proses pertahanan tubuh untuk melawan bakteri, untuk melawan penyakit, gitu kan, untuk proses self healingnya sendiri itu akan tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi sel imun kita itu harus balance. Nah, inilah yang dirangsang pada waktu kita konsumsi hemohim. Sel imun kita ngeluarin sitokin sehingga jadi balance sel imunnya. Karena kalau sel imunnya jadi tidak balance, ya, jadi kurang, tidak baik, ya. Kalau kurang kita jadi gampang kena infeksi, gitu kan, gampang kena virus, gampang diserang bakteri, gitu kan. Atau Anda nggak punya pertahanan terhadap sel-sel yang membelah, yang proses pembelahan untuk melahirkan sel baru, gitu kan. Dan terjadinya tidak normal, abnormal, ya. Nah, ini kita nggak punya ini apa? Itu kalau sel imun Anda kurang, tapi kalau sel imun Anda berlebih juga tidak baik. Ya, kalau sel imun sistem kekebalan tubuh Anda juga berlebih, ya, itu juga nggak baik. Itu akan menimbulkan atau menghadirkan masalah baru, ya. Itulah namanya autoimun. Jadi autoimun itu sel-sel imun yang diproduksinya secara berlebihan, ya. Nah, makanya hemohim itu dia untuk balance, ya, bikin balance sel-sel imun kita, ya. Jadi untuk apa nih? Jadi sel imun tuh ngeluarin sitokin fungsinya untuk bikin balance, ya. Nah, kesimpulannya hemohim bukan obat, ya. Hemohim ini dia merangsang tubuh untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Untuk bisa dia
dia gimana, hemohim ini dia membuat tubuh itu punya pertahanannya sendiri yang emang udah disediakan sama Tuhan dan itu bisa aktif. Sehingga pada waktu sel-sel abnormal itu berkembang, itu muncul dan berkembang biak, itu sel-sel imun kita langsung bisa beresin. Ya, pada waktu tubuh kita terserang virus, bakteri, patogen, sel-sel natural killer kita bisa langsung beresin, bisa langsung basmin, gitu ya. Jadi itu peranan dari hemohim. Dan untuk pasien kanker, ya Anda yang sedang menjalankan kemoterapi atau radiasi, itu penting banget Anda konsumsi hemohim. Ya, karena proses dari kemo ya itu akan bikin imun itu drop banget ya. Jadi kemo dia nggak cuma menghajar sel yang abnormal, tapi sel sehatnya pun jadi terhajar gitu kan. Makanya banyak orang yang jarang, nggak jarang sih. Banyak orang yang kayaknya untuk menyelesaikan paket kemo yang udah dischedulekan ini banyak yang bernego gitu kan. Kenapa? Karena efek-efek dari pengobatan ya, efek-efek pengobatan dari kanker itu yang benar-benar merusak jaringan-jaringan sehat lainnya gitu kan. Nah, ini penting banget untuk penting banget buat Anda yang punya kerabat yang lagi jalanin kemo ya, radiasi, penting banget untuk dia konsumsi hemohim. Untuk apa? Untuk memproteksi sel-sel sehatnya. Ya biasanya sih mulai kelihatan dari 5 sampai 8 hari ya dia konsumsi hemohim gitu kan. Nah, itu mulai kelihatan sistem imun dia akan naik. Sehingga efek-efek dari kemoterapi itu efek-efek itu dia nggak rasakan ya. Nah, jadi untuk pasien kanker ya, dia mengurangin hemohim punya peranan untuk ngurangin efek samping dari proses pengobatan ya, baik kemo, radiasi dan segala macam ya, dan dia untuk meningkatkan imun tubuhnya gitu ya. Nah, buat orang sehat dia perlu juga nggak konsumsi hemohim? Perlu ya, apalagi kalau Anda punya genetik CA gitu kan, jangan main-main gitu kan. Apalagi dan juga hari sekarang gitu kan, hari gini gitu kan, virus, bakteri banyak banget ya. Bakteri kayak adik saya ya, terindikasi usus buntu ya, tapi hasil USG-nya kemarin nggak jelas, jadi ini USG ulang gitu kan. Semoga USG yang kedua ini kelihatan gitu kan, karena kalau nggak mau mesti CT scan. Anda tahu biaya CT scan ya, CT scan 8 jutaan, 8,7 juta. Saya bilang coba deh USG ulang gitu kan. Itu siapa tahu terlihat gitu kan, karena yang pertama itu ketutupan nama lemak, nama usus gitu kan. Dan cuma numpang tidur, istilahnya cuma numpang tidur jadinya Bapak Ibu, karena kan USG nggak ada, jadi belum bisa dilakukan tindakan selanjutnya, jadi cuma numpang tidur 2 malam 14 juta ya. Terus Anda bilang hemohim mahal gitu kan, mahal dibandingkan apa? Anda tahu usus buntu, misalnya usus buntu, bicara usus buntu itu apa sih? Ya usus buntu Anda terinfeksi bukan karena Anda makan cabai terus bijinya nyasar ke situ gitu kan, tapi ya karena sel Anda usus Anda infeksi gitu kan, terinfeksi jadi peradangan, sehingga ya udah jadi inflamasi, jadi radang gitu kan. Nah, satu-satunya cara ya mesti masuk, bisa dua gitu kan. Anda bisa lewat pengobatan oral, atau kalau kerusakannya belum sampai 60% bisa dibantu dengan obat oral. Tapi kalau udah lebih ya lebih aman operasi potong. Ya, saya tadi lihat gila operasi usus buntu bisa antara 8 juta sampai 45 juta tergantung rumah sakit dan kelasnya. Gila ya Bapak Ibu ya. Gitu kan, terus kita masih bisa bilang aduh hemohim mahal ya. Ome ginseng minum 3 pilar sehari-hari kayaknya menambah budget gede banget sih. Anda akan berasa bahwa investasi yang Anda lakukan ke tubuh Anda hari ini ya, dengan Anda konsumsi 3 pilar, itu akan investasi yang akan sangat menguntungkan buat Anda. Kalau dan itu akan berasa ketika Anda dihajar sama sakit ya. Ketika Anda terindikasi penyakit di mana seharusnya ini anfal, tapi dengan bantuan Anda udah konsumsi 3 pilar ini, sehingga efek-efek samping yang beratnya itu Anda nggak alamin gitu ya. Makanya
tragis kalau Anda nggak konsumsi hemohim, kalau Anda join atomi gitu kan. Ya. Terus yang kedua, ya, peran solusi yang kedua untuk pasien kanker selain dia harus konsumsi hemohim, ya, atau buat survivor atau buat yang punya ini buat yang punya genetik kanker atau survivor atau yang lagi menjalani pengobatan kanker, ya, gitu, ya. Nah, Anda selain Anda perlu konsumsi hemohim, Anda juga perlu konsumsi yang namanya red ginseng Hong Samdan, ya. Nah, ginseng red Hong Samdan itu kita punya dari red ginseng, ya. Ginsenositnya tinggi, 20 mg. Bicara tentang ginseng red ginseng merah, ya. Ginseng ada dua, ginseng merah, ginseng putih, ya. Itu berasal dari tumbuhannya sama, ya. Ginseng Korea, ya, di mana proses waktu panen dikeringin sehingga jadilah tumbuhan ini akhirnya menghasilkan namanya ginseng putih, gitu kan. Nah, ginseng putih kemudian ginseng putih yang dikukus dan dikeringkan di bawah matahari langsung, ini akan mengalami perubahan warna jadi warna merah. Ya, tujuan awalnya untuk pengukusan dan pengeringan di bawah matahari untuk menjadikan warnanya jadi merah, ini tujuannya tadinya itu untuk menambah umur simpan dari ginseng, ya umur simpannya lah, ya, supaya umur ginsengnya ini makin panjang, gitu kan. Nah, ternyata setelah diselidikin nggak cuma sekedar menambah umur dari ginseng ini sendiri, tapi ternyata dia mengaktifkan yang namanya bahan aktif dalam ginseng itu, yaitu ginsenosid. Nah, jadi ginsenosid itu bahan aktif dalam ginseng yang tujuannya untuk untuk antioksidan, ya. Jadi dia ginsenosid ini bahan aktif ginseng yang tujuannya sebagai antioksidan alami, ya, antioksidan alami buat tubuh kita, ya. Bicara tentang antioksidan itu apa sih? Antioksidan itu senyawa, Bapak Ibu, yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki dari kerusakan sel, ya, kerusakan sel yang terjadi dari paparan radiasi radikal bebas, gitu kan. Nah, bicara tentang paparan radiasi radikal bebas banyak dari matahari, gitu kan, dari gadget, gitu kan. Radiasi gadget itu jahat banget, ya, terutama buat kesehatan otak, ya. Jadi Anda kalau menjaga otak Anda dari menjauhkan dari tumor otak, ya, Anda mesti perlengkapin konsumsi yang namanya Hong Samdan, red ginseng Hong Samdan, ya, karena dia mencegah sel-sel abnormal, dia mencegah sel-sel yang membelahnya abnormal, dan dia mempercepat proses recovery, mempercepat proses perbaikan terhadap sel-sel yang rusak. Itu penting banget, Bapak Ibu, ya. Itulah peranan ginsenosid yang ada dalam red ginseng, ya. Ginsenosidnya kan untuk sifatnya kan dia untuk antioksidan alami, ya, antioksidan secara alami, gitu kan. Jadi dia punya kemampuan untuk mencegah dari kerusakan sel dan juga memperbaiki sel-sel yang udah rusak secara cepat, gitu, ya. Dan juga dia untuk mengurangi resiko penyakit kanker, ya. Itu red ginseng Hong Samdan, ya. Nah, ini hasil penelitian, ya, dari presiden di Korea, ya. Ini emang dia spesifik urusan ginseng, ya. Jadi dia emang bergeraknya di farmasi, terutama dalam hal ginseng, ya. Dia meneliti bahwa red ginseng, ginsenosid yang ada dalam red ginseng itu dia punya kemampuan, ya, antioksidannya itu punya kemampuan untuk mencegah dan mengobati kanker, ya. Efek anti-kanker pada ginseng merah itu akan menekan dari sel-sel kanker itu. Nah, kemudian dia memproteksi, ya, dia memperkuat potensi agen anti-kanker, menghambat metastasis dan resistensi terhadap agen anti-kanker itu, ya. Jadi dia menghambat terutama kalau buat Anda yang sudah menjalani proses kemo selesai, gitu kan, proses pengobatan selesai dan dinyatakan oke, udah aman, hati-hati buat survivor, ya. Anda mesti menjaga supaya jangan sampai sel imun Anda drop, karena begitu sel imun drop, ya,
Dan kalau Anda nggak punya pertahanan tubuh, itu kan berarti kan sel imun Anda itu kan nggak aktif untuk dia bisa untuk dia bisa cari dan dia bisa basmi sel-sel yang abnormal ini gitu kan. Karena yang bisa mematikan sel kanker itu ya sel tubuh kita sendiri, ya. Sel T itu yang ada dalam tubuh kita. Makanya itu mesti jangan sampai dia drop, ya. Cara menjaga mana imun Anda jangan sampai drop. Nah, itu makanya pentingnya Anda konsumsi yang namanya Hongsamdan, ya. Nah, yang ketiga ya, buat penanggulangan dari masalah kanker ya, Mohim, red ginseng, dan juga pomegranate ya. Nah, pomegranate ini yang biasanya banyak dari Anda cuma taunya hanya untuk masalah kecantikan kulit, masalah kerusakan kulit ya. Anda mesti tahu bahwa dalam pomegranate itu ada 3 senyawa aktif yang tidak hanya tentang kulit ya. Yang sering Anda dengar ellagic acid ya. Ellagic acid emang dia punya peranan penting untuk proses regenerasi sel kulit ya kan, untuk meningkatkan kolagen dalam tubuh kita ya. Dia untuk mencegah kerusakan kulit dari radiasi ya kan, radiasi matahari atau radiasi dari gadget dan segala macam gitu kan. Nah, dia juga untuk meningkatkan kelembapan kulit ya. Jadi buat kulit, karena kalau kulit tua kan biasanya kering, kusam gitu kan, keriput. Nah, ini ellagic acid akan memperbaiki masalah kulit, sehingga waktu proses regenerasi sel kulit itu yang muncul adalah sel kulit baru yang sehat. Ya, tapi dalam delima ya, dalam pomegranate terutama pomegranate delima atomi ya, itu bukan delima lokal gitu kan, tapi ini delima yang dipanen di Turki ya. Jadi emang delima yang kualitasnya itu high quality gitu kan, grade-nya itu grade tinggi gitu kan. Nah, dia juga mengandung senyawa namanya antosianin, Bapak Ibu ya. Nah, antosianin ini yang dia fungsinya melindungi sel dari kerusakan akibat dari radiasi radikal bebas. Jadi pomegranate itu punya peranan penting juga untuk melindungi sel-sel kita ya, terutama buat Anda yang punya genetik sel kanker. Nah, ini dia akan melindungi sel supaya sel jangan sampai rusak nih, supaya waktu pembelahan diri ini jangan sampai selnya jadi abnormal, jadi pertumbuhannya nggak sehat gitu kan. Nah, dia melindungi sel nih gitu ya, dan dia juga melindungi dari DNA, dia melindungi sel DNA kita gitu kan. Nah, antiinflamasi ya, antosianin itu dia antiinflamasi ini kenapa delima juga berfungsi sebagai antiinflamasi, karena antioksidannya yang tinggi pada delima, sehingga dia mempunyai sifat untuk membantu proses peradangan dalam tubuh ya. Jadi kalau Anda punya masalah dengan peradangan dalam tubuh, itu antioksidan pada pomegranate itu akan membantu untuk untuk ngatasin masalah-masalah peradangan gitu ya. Dan juga antioksidan pada pomegranate ini dia sifatnya untuk menghilangkan radikal bebas dalam tubuh kita ya. Jadi radikal bebas ini dia bisa dengan antioksidan yang ada pada delima ini, dia bisa bantu untuk basmi radikal bebas gitu kan. Jadi melindungi sel kita dari kerusakan ya. Itu antosianin, senyawa yang ada pada delima. Nah, selain itu dia juga ada yang namanya senyawa punical agents atau punisik ya. Fungsinya apa? Ini terutama kalau buat yang berhubungan dengan kanker ya. Punical agents ini dia akan punya fungsi untuk merangsang sel kanker ini mati. Jadi merangsang kematian sel kanker ya. Dan juga dia mencegah untuk sel kanker ini menyebar lebih luas ya. Jadi dia mencegah penyebaran sel kanker dan merangsang
kematian sel kanker. Ya. Dan juga Punicle Atkins ini dia punya fungsi manfaat juga untuk proses regenerasi dari sel-sel. Ya. Jadi mau apa ini? Pada waktu regenerasi dari sel, perbaruan dari sel, nah ini dijaga ya supaya pada waktu sel-sel yang abnormal ini bisa dengan cepat bisa ketahuan gitu dan langsung bisa cepat teratasi. Nah itu peranan dari pomegranate, Bapak Ibu. Ya. Jadi pomegranate nggak cuma bicara tentang ellagic acid, pomegranate itu ada anthocyanin, ada Punicle Atkins, di mana semuanya juga punya faktor untuk melindungi sel kita ya dari kerusakan-kerusakan yang kita nggak bisa hindarin gitu loh. Contohnya paparan dari radiasi gadget. Mau hindarin gimana caranya? Anda cari duitnya di gadget gitu kan? Anda mau buka aplikasi Atomi, Anda nggak buka dari handphone, Anda perlu buka dari laptop. Sama aja, elektronik, gadget. Gitu kan, radiasi juga. Ya. Jadi, penting banget gitu. Ya, makanya 3 pilar ini nggak cuma bicara tentang hanya sebatas ya, apa ya? Imun. Oh, naikin imun. Oh, ya kalau imun naik, ya udah saya bebas dari penyakit. Hanya sebatas itu tuh enggak, teman-teman, ya. Tubuh kita itu posisi kita tuh cuma ada 3. Kita belum sakit, kita sakit atau tidak bisa merasakan sakit, ya. Nah, kalau tidak bisa merasakan sakit ini salah satu jenis penyakit ya, SIPA, ya. Penyakit langka tapi apa istilahnya meskipun penyakit langka tapi ya ada juga gitu loh penderitanya gitu kan. Nah, masalahnya Anda sakit atau Anda belum sakit. Terus Anda bilang hanya sekedar sel imun saya naik. Kalau sel imun saya naik ya saya sehat. Saya mau kena virus, mau ngobrol sama orang flu, meskipun saya kena flu pun akhirnya proses recovery cepat karena sel imun saya bagus. Nggak cuma sekedar melindungi tubuh dari penyakit, teman-teman, tapi melindungi tubuh dari kerusakan sel. Ya, sel kita itu sehari-hari itu akan tumbuh dan berkembang biak proses pembelahan gitu loh. Ya. Nah, proses pembelahan kalau Anda dan pada waktu proses pembelahan muncul sel baru, kita nggak bisa baca sel baru kita ini sel yang normal atau abnormal. Sel baru kita ini ternyata mengandung di dalamnya itu di dalamnya itu ternyata ada gen yang udah rusak atau enggak gitu. Nah, hal-hal yang kita nggak bisa deteksi gitu kan, hal-hal yang kita nggak bisa deteksi dini gitu kan. Nah, itu pula pentingnya kita konsumsi yang namanya 3 pilar. Kita mesti proteksi tubuh baik dari radikal bebas ya. Radikal bebas ini nggak cuma membuat Anda kena penyakit kalau imun Anda drop, tapi juga membuat Anda jadi penderita kanker. Kalau sel imun Anda sel imun Anda tidak aktif sehingga dia nggak bisa menemukan sel-sel abnormal dalam tubuh Anda. Gitu ya. Jadi please deh ya buat Anda yang belum konsumsi lengkap ya, 3 pilar ini kalau buat saya itu wajib. Anda nggak bisa cap-cicuk mau pilih yang mana. Ya. Kalau Anda punya masalah budget, Anda emohin. Tapi secepat mungkin ya, Anda kerja keras gitu kan. Dalam hidup kita itu kita pasti ada satu waktu kita perlu namanya kerja keras. Ya. Kita nggak mungkin kerja itu ya udah flat gini terus ya. Ada satu waktu memang kita dituntut namanya kerja keras. Nah, kalau itu misalnya belum jadi tuntutan masa sekarang, why not Anda nggak jadikan sekarang? Ya, terutama kalau Anda
terutama kalau Anda punya masalah dengan finansial, gitu kan. Mau sampai kapan, gitu kan? Anda punya masalah finansial sehingga untuk konsumsi 3 pilar aja Anda nggak sanggup. Tragis banget nasib Anda, gitu kan? Kenapa? Karena Anda nggak punya pertahanan. Ya, Anda nggak punya pertahanan, natural killer Anda nggak natural killer Anda tidak bisa dirangsang untuk aktif, sel imun Anda tidak bisa dirangsang untuk aktif, ya kan? Sitokin Anda juga juga tidak bisa diproses dengan baik ya untuk balancing gitu kan, sehingga ya Anda punya masalah dengan yang namanya waktu radikal bebas itu ngantem ya, Anda nggak punya pertahanan tubuh gitu loh, Anda nggak punya bentengnya gitu ya. Makanya hari gini, dan terutama buat Anda survivor ya, hati-hati jangan sampai kena serangan yang kedua, karena serangan kedua itu jauh lebih bahaya sifatnya dan jauh lebih mematikan daripada serangan pertama. Ya, kenapa? Karena pada waktu sel Anda yang udah terinfeksi sel kanker itu begitu dia di shutdown, ya dia ditidurkan, ya dia bukan tidur, tapi dia pada waktu dia sifatnya bukan tidak aktifnya itu tidur gitu loh, tapi dia tidak aktif, dia lagi menunggu untuk kapan dia bisa melancarkan serangan keduanya. Dia lagi menunggu saat sel T Anda tidak aktif. Dia lagi menunggu saat natural killer sel Anda tidak aktif. Begitu itu tidak aktif, dan dia sudah mempelajari metabolisme tubuh Anda, dia sudah tahu kelemahan dari sel imun Anda yang lemah itu ada di organ mana, itu yang dia diserang dulu itu. Begitu dia udah ngehack itu, dan setelah itu terserang, dia akan menyerang organ yang lainnya, dan dia akan dengan cepat metastasis, teman-teman. Makanya penting banget ya, Anda jaga pola hidup, bukan Anda, saya juga ya. Jadi kita jaga yang namanya pola hidup, dan kita jaga yang namanya kerusakan ya, terutama kalau kita punya faktor genetik ya. Itu kali dari saya ya, seputar kanker ya. Jadi kalau tadi Pak Liman udah bilang hemohim pome ginseng untuk kulit ya, malam ini kita belajar hemohim, kembali lagi 3 pilar hemohim pome ginseng, tetapi untuk mengatasi solusi ya buat Anda yang punya masalah, atau buat Anda yang lagi fighting dengan namanya sel cancer abnormal ya. Oke, cukup dari saya ya. Kalau ini Bu, ada Bu, saya mau kongsi sedikit Bu, testimoni Bu. Ini kanker mulut anak saudara saya yang di Jakarta. Ini bulan 2 punya foto Bu. Bulan 2, tapi sekarang sejak saya bagi dia Imohim, saya bagi dia Superlina, Biospray. Tengok sebentar saya tunjuk foto yang terkini bulan 7 kemarin dia kirim saya. Sebentar ya, okey. Bisa dilihat perbedaannya. Kan jauh beda. Ini ambil Imohim, Superlina, Biospray dengan vitamin C saja. Udah 4 kotak Imohim. Memang kanser mulut. Anak kecil Bu, umur 6 tahun. Sebentar ya, umur 6 tahun. Tapi memang jauh dia punya perbezaan. Umur 6 tahun. Doktor mau operate, mau kasih lubang di bapaknya nggak mau. Dia cakap terus makan Imohim aja. Tapi ada perubahan besar. Memang jauh beda daripada sebelumnya. Oke. Dan daripada Imohim. Before-nya nggak ada Pak, before-nya. Hah? Before-nya nggak ada, before-nya. Apanya? Before. Foto before.
Oh, Oh, ini yang tadi ini yang awal nih, yang mula-mula ini bulan 2 punya foto. Ya, sebentar. Kalau kita lihat dari sini, ini before sebelum bulan 2 saja ke Jakarta kemarin saya langsung terus bagi ini bulan 2, ini bulan 7. Bisa dilihat dari segi warnanya, lihat perubahannya. Oke Pak, jelas. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Imohim, Superlina, Biospray dengan vitamin C. Itu aja Bu, perkongsiannya. oke. Thank you buat testingnya. Ya. Ya, kalau Anda baca di Telegram ya, channel Emohim tuh banyak banget kasus-kasus cancer ya, yang progres recovery-nya itu cepat banget ya dengan konsumsi Emohim ya. Karena Emohim kan tadi itu 3 hal yang Anda akan alamin pada waktu Anda konsumsi Emohim, ya kan? Malam Bu Dea. Tapi Halo. ya malam Pak, tapi akan lebih cepat ya kan, dan akan lebih maksimal kalau Anda masuk 3 pilar ya. Jadi jangan cap-cip mau pilih yang mana ini gitu ya. Oke. Silakan Pak. Malam Bu Dea. Mau tanya, ada pertanyaan. Kalau konsumsi Hemohim, sampai kapan kita harus konsumsi? Maksudnya Hong Sangdam dengan apa itu? Pomegranate sampai berapa tahun kita konsumsinya? Gitu kan Pak pertanyaannya? Iya. Ya, oke. Sekarang saya jawab. Sampai berapa tahun? Sampai berapa lama kita konsumsi Hemohim Bome Ginseng? Ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaannya yang jadi pilihannya cuma 2, ya. Sampai berapa lama kita mau hidup sehat, dan sampai berapa lama Iya. Anda mau ini. Pilihannya cuma bosan hidup atau bosan minum. Ya. Cuma itu sih, Pak. Karena kalau bicara tentang sel regenerasi everyday, ya bicara tentang pertahanan tubuh, natural killer, gitu kan, sel imun, bicara tentang sel itu bicara tentang everyday, gitu kan, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, gitu. Ya, jadi kita nggak bisa konsumsi, dan Hemohim bukan obat, pomegranate ginseng bukan obat, tapi dia mengaktifkan dari sel-sel untuk melindungi dari kerusakan dari sel-sel, ya. Jadi mau sampai berapa lama ya, sampai bosan hidup sih konsumsinya sih Pak, gitu ya. Kalau udah bosan hidup bisa berhenti, gitu kan, sehingga pada waktu sel membelah dan dia terjadi kerusakan, ya udah, gitu kan. Itu kalau proses kalau di rumah sakit itu kita ngisi form namanya form DNA, ya. Itu form di mana pada waktu udah istilahnya udah mendekatin maut, gitu kan, tapi mengizinkan dokter untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat jantung bisa operasi lagi, ya, jantung bisa aktif lagi. Jadi misalnya gagal jantung, ya udah dipasrahin, ya udah, gitu ya. Nah itu nah seperti itu tuh. Jadi ya setelah begitu udah bosan, kalau buat saya ya, kalau saya sih istilah kasar, bosan minum sama dengan bosan hidup. Gitu aja. Makasih banyak. Berarti kita harus minum terus ya. Kasih. Iya. Tuh. Iya. Ada pertanyaan lainnya? Bu Bea, mau tanya nih. Iya. Ini ada satu pasien, dia sudah pasang ring.
Kita sudah kasih, iya Kita sudah. bicara tentang cancer, kenapa jadi jantung, Bu Ring? Iya, nyeleweng sedikit, Bu Bea. Kalau Ring, ini dengan siapa ini? Bu Bu Anneke. siapa? Oh, Bu Anaka. Bisa, kalau Ring, kayaknya nanti bisa japri sama Bu Herlina aja ya. Ya, supaya enak nih tentang cancer. Jadi Baiklah. nggak nyimpang gitu ya. Ya, baiklah. Oke. Makasih Bu Bea. Sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaannya seputar cancer ya teman-teman ya. Jangan bicara tentang autoimun ya. Autoimun saya udah bahas Zoom yang lalu. Zoom yang lalu itu autoimun ya. Jadi buat Anda yang mungkin Anda nggak dengerin dan Anda mau tahu autoimun, jangan malam ini ya, karena Zoom. Jadi makanya teman-teman kalau ada Zoom, Anda manfaatin dengan maksimal ya, supaya donen-donen terutama buat grup-grup Anda, builder-builder Anda atau donen-donen Anda yang belum aktif pun gitu kan, mereka bisa ngikutin tentang product knowledge dan akhirnya mereka pakai dan mereka nikmatin hasilnya. Nah, di situ banyak banget kasus yang akhirnya mereka memutuskan untuk saya mau jalanin deh. Saya punya ini banyak teman yang ternyata dia autoimun, yang ternyata dia cancer gitu. Saya mau jadi jawaban nih buat banyak orang. Gitu kan. Jadi sekalian saya mau gedein bisnis saya. Nah, itu banyak banget tuh yang tadinya pemakai jadi pengedar akhirnya ya, kayak saya. Tadinya pemakai, nggak aktif, kemudian jadi pengedar sekarang. Kan? Oke, ada lagi pertanyaan sekitar cancer? Saya Bu Bea. Malam. Dewi Bu Bea. Halo, selamat malam. Iya, malam. Bea. Silakan. Ya. Saya Dewi Bu Bea. Mau tanya, ini untuk kanker prostat pakai yang 3 tadi aja? Iya. Terus konsumsinya gimana? Karena pasti minum obat dokter. Pome ginseng. Ya. Kenapa? Bu? Ya. Kan ada obat dari dokter. Ya. Obat cancernya 2-3 jam dari obat. Oh, ya. Mana dulu yang diminum terserah. Kalau obatnya dulu yang diminum berarti 2-3 jam kemudian hemohim pome ginsengnya. Kalau hemohim pome ginseng yang diminum duluan berarti 2-3 jam berikutnya obat. Jadi yang penting dia butuh waktu 2-3 jam. Oh iya. Itu sehari cuma sekali aja? Nggak bisa. Ya, dosis orang sehat. Ya, dosis kita orang sehat hemohim 2 saset per hari. Ya, 1-2 saset. Saya anjurkan 2 saset. Ya. Karena sekarang kita butuh pertahanan tubuh yang ekstra, gitu kan? Ya. Virus banyak banget. Terus apalagi buat Anda yang kerjanya lagi gigi 5, gitu kan? Ya. Banyak hal yang harus diselesaikan dalam satu cycle. Anda butuh hemohim 2, ya. Jangan sampai lengah, karena begitu imun drop, Anda sakit, Anda membuat shutdown beberapa hari, itu ngepek banget, karena satu cycle kita cuma 14 hari, ya. Pomegranate sehari 2, ya. Ginseng 1-2 saset per hari, ya. Karena untuk orang sehat, dia bisa 100-200 mg per minggu, ya. Tapi kalau misalnya lagi sakit, misalnya lagi kena COVID, atau Anda lagi kena cancer, ya, buat survivor cancer atau buat yang lagi pengobatan cancer gitu kan, Anda perlu hemohim 3 saset, ya. Hemohim 3-4 saset, ya. Pomegranate 2, ginseng 2 saset. Ya, jadi dosisnya nggak sama antara orang sehat dengan survivor dengan orang yang lagi menjalani program pengobatan cancer, itu nggak sama, ya. Jadi kalau Anda lagi punya masalah dengan cancer,
lagi pengobatan, ya untuk dosisnya nanti Anda bisa japri ke Upline SM ya, karena dosis yang pasti dosis sehat, dosis maintenance, dosis lagi sakit itu beda ya, nggak bisa sama karena kebutuhan tubuh pada waktu masing-masing ini metabolisme lagi masing-masing metabolis itu punya dosis yang berbeda-beda. Ya, bahkan kebutuhan ginseng buat orang-orang cancer tertentu itu bisa sampai sehari itu 5 gram per minggu. 5 gram itu berarti berapa miligram?